kita akan membacakan pembacaan Alkitab secara silih berganti. Pembacaan ini diambil dari Roma 10 ayat 12 sampai 15. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca dan kemudian jemaat, dan pada yang terakhir kita akan membaca bersama-sama. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar. Kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam doa syafaat kami. Kami berdoa kepada Tuhan membawa pergumulan setiap jemaatmu, keluarga, rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Kami doakan kiranya para suami diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, usaha diberkati oleh Tuhan. Para istri menjadi penolong yang baik, menjadi penolong yang setia, menjadi ibu, menjadi mama, menjadi penolong, pendamping yang bijaksana di dalam rumah tangga, dan bersinergi dengan suami, bergandengan tangan, sehati sepikir dalam mengembangkan rumah tangga mereka. Ada anak-anak yang merupakan karunia Tuhan dalam rumah tangga. Biarlah kehadiran anak dalam rumah tangga juga menambah kebahagiaan. Kami doakan kiranya keluarga jemaatmu diberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga rumah tangga yang bergumul untuk si buah hati, yang mendoakan anak, kiranya Tuhan mengaruniakan kepada mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang mendengar doa dan pergumulan mereka, Tuhan yang mendengar dan mengamati permohonan mereka. Dan kami doakan dalam gerejamu di tempat ini, jika Tuhan berkenan, Tuhan anugerahkan itu kepada mereka. Juga ada jemaat yang merindukan pasangan hidup. Kami juga berdoa berikan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarga, dan juga setia dalam melayani Tuhan. Kami rindu suami, istri, dan anak-anak di dalam jemaatmu, para anak-anak dan pemuda-pemudi diberkati Tuhan dan diberikan rasa syukur, sehingga dimanapun mereka beraktivitas, baik di dalam rumah, di luar rumah, di jalan, di lingkungan dimanapun mereka berada, mereka setia dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam berbagai cara, dalam berbagai bentuk. Dan kami berdoa kiranya jemaatmu di dalam hidup kontrol akan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang memproteksi, yang menyertai, yang menolong, yang menghibur, khususnya ya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan beberapa bulan terakhir ini. Kami berdoa Tuhan jaga dan lindungi jemaat-Mu, Tuhan jaga dan lindungi anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga ketika mereka di dalam rumah, di luar rumah, dalam perjalanan, melakukan segala aktivitas mereka, dijaga dan disertai oleh Tuhan. Allah Roh Kudus yang senantiasa mengawal kami dimanapun kami berada. Kami memang tidak bisa berdiam diri karena adanya COVID-19 ini, tetapi kami harus terus berusaha, harus terus beraktivitas, tetapi tetap mengikuti protokol yang ada. Kami menjaga kesehatan kami menjaga diri kami,
tetapi lebih daripada itu, Tuhan melalui Roh Kudus-Mu jauh lebih apik dalam menjaga kami, jauh lebih tertib dalam menjaga kami. Bahkan Engkau menjaga kami, memelihara kami seperti pada biji matamu. Dan sehelai rambut kami jatuh, Engkau tahu, kami sendiri pun tidak tahu. Itu artinya bahwa Tuhan jauh lebih teliti dalam menjaga kami. Karena itu dalam kesempatan ini, doa kami untuk jemaat-Mu, jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu, Gereja Baptis Citra Indah yang bergumul beberapa bulan terakhir ini, dan sesuai dengan surat rekomendasi dari pemerintah setempat, dalam hal ini Camat Jonggol, hari ini kami memulai kembali ibadah tanggal 21 Juni. Kami berdoa biarlah ibadah sesuai dengan peraturan Bupati atau Perbuk nomor 35 tahun 2020, proporsional parsial, ibadah sebagian. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong kami, gereja-gereja-Mu, termasuk Gereja Baptis Citra Indah, melakukan ibadah di dalam pimpinan Tuhan. Tidak melanggar peraturan, tetapi kami melakukan ibadah kepada Tuhan, juga mengikuti protokol kesehatan yang ada dan juga peraturan pemerintah. Kehadiran gereja tetap menjadi berkat. Itulah menjadi komitmen kami bersama-sama. Bapa di surga, kami doa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Jokowi sebagai Presiden, Ma'ruf Amin sebagai Wakil, semua jajaran Menteri, Pertahanan, TNI, Keamanan, Polri, kami berdoa supaya mereka bersinergi dalam membawa bangsa kami menuju bangsa yang makmur dan sejahtera. Meski banyak tantangan yang dihadapi akhir-akhir ini, kami berdoa, Engkau Tuhan yang Maha Mulia, Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau yang menyertai dan yang memproteksi setiap pihak-pihak pemimpin-pemimpin kami. Jika ada yang tidak benar, jika ada yang tidak baik di dalam menjalankan tugasnya, yang tidak bertanggung jawab, yang berlaku licik, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi hakim atas semua. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik itu jemaat dengan segala usaha yang ada. Kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mendengar panggilan memberi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan akan dijalankan dan kita akan bernyanyi, Ku Percaya Pada Yesus. Ku
lagi kami sujud di hadapan-Mu Bapa, memberikan apa yang terbaik yang kami punya saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi seperti ini pun kami mau tetap terus menjadi berkat buat siapapun. Amin. Mari Yesus, ini kami. Biarlah Engkau yang terus beracara terhadap setiap hidup kami Bapak. Biarlah kami terus menjadi terang dan garam-Mu Tuhan di tengah muka bumi ini Yesus. Mari Bapak, dengan keterbatasan ini kami terus mau menjadi garam-Mu di tengah masyarakat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, lipat gandakan karya mereka Tuhan. Amin. Mari Yesus, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan sedikit pun buatan tangan-Mu. Berkati yang mengelola Tuhan, lipat-Mu juga atas yang mengelola Tuhan, sehingga apa yang boleh didapat, boleh berkembang dan boleh bermanfaat buat perkembangan gereja di Citra Indah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkifli Giting. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh datang kembali untuk beribadah Tuhan. Setelah 3 bulan lamanya kami beribadah melalui online, kami sungguh-sungguh bersuka cita Tuhan untuk bertatap muka di rumah ibadah ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, supaya apa yang kami dengar Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Senang kiranya bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara. Mungkin kita sudah kangen ya bertemu secara langsung untuk beribadah bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Tema yang diberikan gereja kita untuk bulan ini adalah tema penginjilan ya, mengenai penginjilan. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan mengenai penginjilan, dan sering berlalu begitu saja, dan saya juga merasakan pada diri saya sendiri. Kita menganggap mungkin itu tanggung jawabnya pendeta, hamba Tuhan, misionaris gitu. Hari ini akan kita belajar bahwa tanggung jawab penginjilan itu ada di diri kita masing-masing. Tanggung jawab penginjilan itu ada di diri kita masing-masing. Dan ada risikonya ketika kita tidak melaksanakan amanat Tuhan itu. Ini pesan yang kuat dari firman Tuhan. Makanya judul firman Tuhan yang saya ambil adalah mengapa saya harus memberitakan Injil. Saya tidak membuat nama kita, tapi saya, supaya itu tertuju kepada kita masing-masing. Mengapa saya harus memberitakan Injil? Kita boleh membuka firman Tuhan dari Roma ya. Dari Roma tadi sebenarnya sudah dibacakan ya.
Roma 10 ayat 12 sampai 15. Kalau sudah ditemukan saya bacakan. Roma 10 ayat 12 sampai 15. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, itu firman Tuhan yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru? Kalau mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka percaya kepadanya kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Kuncinya di situ. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu yang mau kita lihat. Tahukah saudara, sejak bumi diciptakan, Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya. Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya. Tetapi tanggung jawab untuk merawat bumi itu, untuk membangun bumi itu diserahkan kepada manusia. Setelah dia diciptakan, itu tanggung jawab diserahkan kepada manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi untuk membangun kembali relasi dengan Tuhan, Tuhan menggunakan manusia itu sendiri sebagai alat untuk mempertobatkan atau menyelamatkan manusia lain. Tuhan butuh pemberitaan. Tuhan butuh pekerja-pekerja. Tahukah saudara? Firman itu dinyatakan kepada Elia. Firman itu dinyatakan kepada siapa lagi? Kepada Yunus, kepada Yeremia, untuk menyelamatkan anak-anak Israel. Setelah itu menyelamatkan dunia yang terhilang. Artinya Tuhan selalu menggunakan manusia itu sendiri untuk mempertobatkan manusia lain. Kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 9, bagaimana Rasul Paulus bertobat. Pada waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik, ya, ada sinar yang bercahaya terang benderang berkata kepada Paulus, pergilah ke kota Damsyik. Saya tidak menyebutkan semua isinya, tapi intinya saja. Pergilah ke kota Damsyik. Seseorang akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Kenapa Tuhan tidak memberitakan firman itu kepada dia? Ya. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, nanti Ananias akan bertemu dengan dia. Ya. Jadi Tuhan selalu menggunakan orang lain untuk mempertobatkan orang lain. Tuhan butuh pemberita. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 10, bagaimana Kornelius bertobat? Ya? Malaikat
mengatakan kepada Cornelius, engkau menyuruh beberapa orangmu untuk bertemu dengan Simon Petrus. Dia akan memberitakan firman Tuhan kepadamu, sehingga engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Kenapa tidak malaikat itu memberitakan firman Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menyuruh malaikat itu memberitakan firman Tuhan? Karena manusia yang harus melakukan itu. Karena manusia yang harus mempertobatkan. Manusia adalah alat Tuhan untuk mempertobatkan manusia lain. Tuhan punya inisiatif. Tuhan punya tuayan, tapi dia butuh pekerja-pekerja sosial. Dia butuh manusia sebagai alat untuk menuai tuayan itu. Itu adalah kita. Jadi, saudara-saudara, jangan ditunggu saudara kita. Jangan ditunggu rekan kerja kita. Jangan ditunggu tetangga-tetangga kita bertobat ketika kita masih tetap berdiam diri. Ketika kita tidak memberitakan firman Tuhan, mereka tidak akan bertobat. Kemudian kita bertanya, kenapa mesti saya? Dia kan bisa mendengar dari mana saja untuk bertobat. Itu yang mau kita pelajari juga. Memang harus saya, memang harus Anda untuk membuat mereka bertobat. Dan ada akibatnya ketika saudara tidak melakukan. Ada risikonya ketika saudara tidak melakukan. Begitu firman Tuhan. Kalau kita lihat Yehezkiel pasal 33 dan pasal 3 ayat 18. Intinya begini. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita harus bersaksi atas nama Tuhan. Kita harus bersaksi atas namanya. Kita semua sudah mendengar nama Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan kita yakin tidak ada di bawah kolong langit ini bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, ketika engkau sudah mendengar firman Tuhan, engkau harus bersaksi atas nama. Ketika Tuhan berfirman, penjahat itu akan mati atas dosanya. Tapi jikalau kamu tidak pernah memperingatkan dia akan dosanya, akan kesalahannya, maka kamu harus bertanggung jawab atas kematiannya. Kamu harus bertanggung jawab atas nyawanya. Coba nanti saudara baca sendiri. Kalau kita tahu ayat itu secara betul-betul, itulah yang dipegang oleh para misionaris. Kenapa mereka mau meninggalkan harta benda yang begitu melimpah, pergi ke negara-negara yang terbelakang, pergi ke hutan-hutan untuk menginjil? Karena mereka sudah mendengar firman Tuhan dan mereka harus menjadi pemberita. Kalau tidak mereka beritakan, mereka harus mempertanggungjawabkan nyawa-nyawa orang itu kepada Tuhan. Luar biasa ya? Luar biasa. Saya rasa kalau kita ngerti firman Tuhan ini, tidak kita akan memberitakan firman Tuhan. Kita tidak bisa berdiam diri saja ketika kita sudah mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak ada jalan keselamatan kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ketika saudara kita kelaparan, kita mempunyai roti. Ketika saudara kita haus, kita mempunyai air. Ketika saudara kita hilang, kita tahu jalan. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak menyampaikan kepada mereka. Kita bertanggung jawab terhadap nyawa mereka kepada Tuhan nanti. Tetapi ketika kita sudah menyampaikan firman
firman Tuhan itu mereka tidak melakukan, mereka akan tetap binasa dan kita tetap akan diselamatkan. Kita tidak akan pernah dihukum. Jadi tugas kita adalah pemberita, bukan mempertobatkan mereka, karena Roh Kudus yang akan bekerja. Karena Tuhan yang akan bekerja. Alasan kita mungkin apa ya selama ini? Malu, takut, tidak enak. Tapi ini adalah kabar baik. Biasanya orang ketika mendengar kabar baik senang semuanya ya. Tapi kenapa ya kita takut, tidak enak, malu? Rasul Paulus mengatakan, meskipun saya di penjara saya tidak malu karena saya memberitakan firman Tuhan. Meskipun saya di penjara. Petrus mengatakan, apa kata Petrus? Intinya begini, kami tidak pernah berhenti berkata-kata tentang dia, ya. Karena kami telah melihat dan mendengar tentang dia. Kami tidak bisa berkata-kata, kami tidak bisa berhenti berkata-kata. Jadi artinya, ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah tahu bahwa dia satu-satunya jalan keselamatan itu seharusnya kita tidak pernah berhenti berkata-kata kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Karena kita tahu bahwa itulah jalan keselamatan itu. Saudara-saudara, tetangga kita, saudara-saudara kita, teman sekerja kita, banyak mereka yang belum percaya pada Tuhan. Dan kita harus mempertanggungjawabkan nyawa mereka kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah memberitakan kepada kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Ketika kita tidak pernah mengenalkan Tuhan kepada mereka. Kita tidak harus semua jadi misionaris. Tetapi kita, di mana kita berada, di mana kita bekerja, kita harus memberitahukan siapa Tuhan itu, siapa Yesus itu. Dia adalah jalan kebenaran. Saya ada beberapa kesaksian sederhana ini yang selalu saya kutip di sekitar saya. Yang sering saya kutip juga, satu, istri saya. Nah, kita bisa belajar dari teman dekat kita hal-hal yang baik. Ketika kemarin Lebaran, istri saya mengumpulkan banyak paket untuk Lebaran. Paket untuk Lebaran dibagi-bagikan ke semua tetangga. Itu tetangga saya yang di samping saya, bisa dibilang itu sangat radikal sekali. Selalu pakai baju dress seperti itu, radikal gitu. Tapi apa yang terjadi ketika istri saya memberikan paket itu? Saya nggak menduga sama sekali, atau jangan-jangan juga tidak ingat. Puji Tuhan, saya nggak menyangka loh, keluar dari mulutnya seperti itu. Puji Tuhan, saya nggak nyangka loh, seperti itu bisa keluar dari mulutnya ketika saya lihat bagaimana penampilannya gitu. Saya juga bisa belajar dari mbahnya Silo. Ketika kita turun dari atas apartemen di lift, ada dua orang di sana, suami istri. Suaminya jenggotnya panjang, celana cingkrang. Kelihatan sekali orang-orang yang radikal. Tapi apa kata ibu itu yang membuat saya kaget? Kemarin istrinya minta didoain sama saya mendoakan dia. Kenapa bisa terjadi begitu? Pasti ada caranya itu. Bagaimana
bisa ibu itu memintakan doa kepada mbahnya itu? Pasti ada caranya. Sedangkan saya mungkin ngomong aja takut melihat penampilannya, pasti nanti wah ini bahaya gitu. Tapi kemarin saya mendoakan istrinya loh, disuruh dia minta saya doakan. Itu kadang-kadang hal-hal kecil dari sekeliling kita bisa kita belajar. Satu lagi kesaksian yang pernah juga saya ceritakan di sini. Maaf ya, ini semua keluarga saya kesaksian. Artinya ya dari hal kecil itu saya belajar. Bukan saya bilang mereka benar 100%, tapi ada hal-hal tertentu yang bisa kita pelajari dari orang-orang terdekat kita. Dari nenek saya yang saya bilang, memang dia penginjilan, tapi sebenarnya dia tidak begitu tahu mendalam tentang firman Tuhan. Jadi saya sering menemani dia pergi kemana-mana, pergi ke pasar, pergi naik angkot gitu ya. Karena saya SMA kuliah tinggal sama dia. Anehnya, ketika dia kemana pun pergi, apakah itu di atas angkot, di atas bajai, di pasar, itu pasti dia mengenal Tuhan. Pasti dia mengenal Tuhan. Pernah dengar nggak nama Yesus? Tahu nggak bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat? Dan orang tidak pernah marah. Wah, ini luar biasa ya. Tidak pernah marah. Mungkin begini saudara. Mungkin kita harus menunjukkan kasih kita dulu. Kita harus menunjukkan kasih kita dulu kepada orang itu. Dan kadang-kadang tanpa kita minta, dia yang minta dikenalkan dengan Tuhan kita. Saya ingat kembali kemarin waktu kita bagi-bagi sembako lah ya ke saudara kita satu gereja. Pak Gembala mengatakan, wah di Agape banyak loh saudara-saudara kita yang dari seberang yang kesusahan, yang harus kita bantu juga. Saya sendiri berpikir begini loh saudara. Wah, orang-orang kita dulu lah, orang satu kepercayaan dulu lah. Orang kita juga banyak yang butuh. Tetapi firman Tuhan tadi saudara, kamu harus memberitakan Injil itu ke orang-orang Yahudi, kemudian ke seluruh dunia yang terhilang. Oke, ada firman-Nya memang bahwa kita mendahulukan saudara kita, tapi firman itu juga harus nyampe kepada mereka. Firman itu juga harus menyampaikan pada saudara kita itu. Berkat kasih itu juga harus nyampe, sehingga dia mengenal Tuhan kita. Bagaimana mereka percaya kepada dia kalau mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia kalau tidak pernah ada yang memberitakan? Itu pesan yang kuat buat kita saudara. Saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, tetangga-tetangga kita, teman sekerja kita, kalau mereka belum mengenal Tuhan, itu menjadi tanggung jawab kita. Dan risikonya apa? Ketika mereka harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mereka harus dihukum, kita harus ikut bertanggung jawab. Kalau kita tidak pernah memperkenalkan Juru Selamat itu kepada mereka, kita harus ikut bertanggung jawab atas nyawa mereka. Jadi kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang tidak seiman, firman itu harus sampai kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan untuk semuanya, ya? Tuhan untuk semuanya, firman Tuhan tadi, ya? Dan Dia kaya, Tuhan kita itu kaya. Siapa yang berseru kepadanya, Dia akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya kepadanya?
Bagaimana mereka percaya kepadanya? Bagaimana saudara kita percaya kepadanya? Kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak pernah ada yang memberitakannya? Pesan ini sangat kuat, saudara. Dan saya harapkan ketika kita sudah tahu firman ini, mendengar firman itu, kita akan berpikir kembali bagaimana saudara kita, bagaimana tetangga kita, bagaimana rekan kerja kita. Apakah pernah kita mengenalkan Yesus pada mereka? Apakah kita pernah memberitahukan bahwa Yesus itu yang memelihara hidup kita dan juru selamat? Kita harus mempertanggungjawabkan yang telah di hadapan Tuhan kita. Karena itu adalah perintah Injil. Itu mungkin firman Tuhan, saudara, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita untuk memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Ginting yang telah menjadi berkat bagi kita lewat firman Tuhan hari ini. Saya sangat diberkati ya. Saya sangat diberkati firman Tuhan. 1 Korintus 9 ya, ayat 16. Itu ayat kuncinya sekolahnya Dores ya. Saya TK di sini. Mana Putra? Putranya ingat ya, 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak. Jadi saya tadi mendengar Pak Ginting menyampaikan firman Tuhan ini. Jika aku memberitakan Injil itu bukan kemegahan, bukan kesombongan, tetapi celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kiranya kita diberkati dan menjadi perenungan bagi kita di hari-hari hidup kita, di dalam rumah tangga kita. Kita mulai mendoakan siapa yang menjadi atau orang yang dipersiapkan Tuhan bagi kita untuk kita mengkomunikasikan firman. Kita akan merespon dengan satu pujian, nyanyian pujian. Mari kita bangkit berdiri. Jangan aku dilalui. Jangan aku dilalui.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami hari ini. Dan lama kami menjadi orang Kristen, tapi begitu banyak hal yang kami tahu dan kami tidak melakukannya, atau barangkali karena begitu akrabnya dengan kami sehingga itu menjadi sesuatu yang biasa. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa proklamasi iman, kabar keselamatan, pahala tentang berita baik Yesus Tuhan Juru Selamat harus disampaikan kepada orang lain supaya orang lain menerima kabar baik itu. Roh Kudus yang akan bertindak sehingga mempertobatkan orang. Kami hanya pelaku, kami hanya alat-Mu Tuhan. Mulai dari Yerusalem, keluarga kami, saudara-saudara kami, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, tetangga kami, lingkungan kami, bahkan orang yang jauh, orang yang bahkan tidak ada hubungan darah sama sekali dengan kami. Kami peduli karena kami mengasihi mereka. Kami memberitakan karena ini adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Terima kasih Tuhan untuk Pak Jul yang menyampaikan firman. Patraikan ini dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya apapun yang kami lakukan, nama Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mensinarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memberkati dan memberikan damai dan sejahtera. Tuhan mengangkat naik dan bukan turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sebab janji dan berkat ini datang dari Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Tuhan Juru Selamat. Garansi penyertaan Roh Kudus mulai dari siang ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pujian 347. Sekarang beri syukur pada Tuhan Allahmu, sempurna dan luhur pimpinannya diberikan olehnya anugerah dan berkat, kita dijaganya selama-lamanya. Jemaat Tuhan silakan duduk, ambil saat teduh sejenak. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saat teduh kita selesai dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Para jemaat juga yang ada di rumah yang terus menyaksikan, tidak dapat hadir, tentu saja usia 12 tahun ke bawah tidak diperkenankan, dan kemudian usia 65 tahun ke atas juga belum
belum diperbolehkan ya. Kita berharap segera pulih situasi ini dan kembali bersama kita beribadah di tempat ini. Yang pertama, lalu kemudian yang kedua, untuk minggu depan kita akan terus mengupdate di grup gereja. Yang berikut juga kita mengucap syukur untuk Saudari Lita ya. Ini Lita sudah dulu sering beribadah pakai motor dari Cibinong dulu ya. Gunung Putri ya. Itu ya, Gunung Putri. Lalu kemudian beberapa bulan yang lalu dia hubungi saya. Dia udah ambil rumah di mana, di tempatnya Pak Winton ya, dan mau beribadah kembali mungkin lebih dekat dengan kita. Nah, cuma memang dulu kalau dia masih sendiri, katanya sekarang dia bawa teman. Di Salomo P. Guru Singa ya, itu dari saudara yang Pak Jul ya, dari Karo ya, anggota kita dari Karo ya. Jadi Salomo ya, namanya berat juga Salomo ya. Salomo selamat datang. Kita doakan rencana mereka, rencana untuk menuju membangun rumah tangga. Kiranya Tuhan yang memberkati ke depan. Yang berikut kita juga mengucap syukur atas ini sebenarnya bukan orang baru sebenarnya. Ini Pak Albert ini luar biasa ini Pak Albert. Ternyata Pak Albert ini sebenarnya darahnya itu darah baptis ya. Orang tua masih panitia perancang ya di Gereja Baptis Getsemani Jakarta. Kalau kita ini orang-orang baru ini. Dan juga istri Pak Albert ya, Annyeonghaseyo Bu ya, dari Korea ya. Ini dari Korea, dan kita bersyukur ya Pak Albert ini berkatnya luar biasa ya, bisa menikah dengan orang Korea. Luar biasa, ini berkat spesial dari Tuhan. Dan mau tinggal di Citra Indah itu lebih spesial lagi. Dan hari ini beribadah bersama dengan kita. Dan Pak Albert temu dengan Bang Fran dan juga Pak Sakal, kemudian kumpul dengan kita PBI. Ternyata tidak pernah ada yang kebetulan dalam setiap pertemuan kita. Lalu kemudian menggagas adanya operasi. Saya merenungkan ini, lalu kemudian memang Tuhan tidak pernah kewalahan dalam situasi yang sulit di mana kita bergumul, bagaimana harus memikirkan masa depan. Ternyata Tuhan kirim Pak Albert ya, lalu kemudian memberikan ide. Waktu itu bicara dengan saya dulu sendiri ya, teman-teman yang lain asik main tenis ya, bicara dengan saya. Wah, ini memang ilmu tinggi semua ini. Saya bilang Pak Albert, nanti akan datang Pak Jul Ginting ini memang orang pertanian ini, saya bilang gitu ya. Pertanyaan Pak Hacu, orang pertanyaan barangkali lebih cocok lagi. Begitu. Benar, Tuhan jawab doa saya. Hanya 5 menit Tuhan jawab. Pak Jul langsung datang. Kita bicarakan lagi, ternyata gaib bersambut. Luar biasa. Teman-teman PBI datang, Pak Han, datang Pak Mas Widi, dan juga teman-teman yang lain. Akhirnya Pak Rulan membuka hati, rumahnya Pak Rulan jadi base camp kita ya. Dan waktu rapat kami tadi malam ya, rapat tadi malam itu luar biasa, melengkapi pengurusan Mas Widi. Mas Widi salah satu pengawas ya, jangan lupa itu jabatan yang sangat mahal. Ada cetusan tadi malam Pak Saka, rumah itu mau kita beli. Wah, itu luar biasa ini kadang-kadang bergaul dengan bapak-bapak ini membuat saya juga harus belajar bagaimana beriman ya. Kita doakan koperasi kita sukses, rumah ini kita beli, kata. Luar biasa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya melihat satu poin sebenarnya, ada semangat, ada semacam bahan bakar, ada semacam energi di dalam diri kita. Persoalan itu betul-betul Tuhan realisasikan, itu persoalan urusan Tuhan. Yang penting dari kita itu. Nah, ini yang saya lihat, hal-hal positif yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan melalui kita. Karena itu saya kira tidak berlebihan di tengah-tengah COVID ini memberikan tepuk tangan buat saudara-saudara kita ini. Tepuk tangan. Buat Alisa, Salomo, dan Pak Abed, Ibu ya. Dan juga di belakang ada Bapak. Karena pakai masker mungkin saya sebetulnya baru pertama lihat ya. Selamat datang Pak ya. Ya, saya senang sekali.
Karena pakai masker jadi saya kurang hafal nama ya. Barangkali pernah ketemu atau bagaimana. Tapi intinya kami sangat senang sekali hari ini dalam ibadah kita yang terbatas ini kita menikmati persekutuan yang indah. Dan kiranya semangat